dibagikan ya, sticky note-nya sudah dibagikan. Kalian menulis apa yang ingin disepakati di kelas ini, terutama yang positif. Contoh ya, jadi di kelas ini kalian ingin kelasnya bagaimana? Oh, tidak rame di kelas, tidak keluar kelas, menjaga kebersihan, gitu ya. Paham atau tidak? Paham. Bagikan dulu. Jadi itu dibantu. Ini Aisyah berdiri. Bagikan dulu. Aisyah berdiri. Bagikan. Dibagikan kemudian ditulis ya. Siapkan alat tulisnya, ditulis apa yang ingin disepakati di kelas ini. Tulis, kemudian setelah selesai menulis ditempel di depan. Kalimat yang sudah kalian tulis silakan ditempel di depan. Ya, sama-sama ditempel di depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Bersyukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya bisa berada pada acara kegiatan saya untuk mendiseminasi aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan dari Bapak Ibu untuk hari ini. Amin. Salawat serta salam saya haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Pertama kali saya untuk mendefinisikan aksi nyata saya berangkat dari pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah pendidikan itu menuntun. Jadi kita sebagai pendidik bertugas untuk menuntun siswa-siswi kita. Jadi pendidikan yang berpusat dan berpihak kepada siswa. Artinya sekolah ini diibaratkan adalah sebuah lahan. Kita Bapak Ibu guru di sini ini adalah sebagai petani dan murid-murid kita itu adalah sebagai benih-benih yang mana kita bertugas untuk merawat benih-benih tersebut sesuai dengan minat, bakat, potensi setiap anak, karena mereka memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Terus kemudian berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berpusat kepada siswa, kita sebagai guru harus memiliki nilai sebagai guru, yaitu yang pertama adalah nilai yang pertama itu adalah nilai reflektif. Jadi kita harus merefleksikan apa yang kita laksanakan kepada siswa. Jadi apa yang kita berikan kepada siswa itu, jadi ketika pembelajaran kita tidak hanya memberikan pembelajaran kepada siswa, tapi siswa juga bisa menilai dari apa yang kita lakukan, apa yang ingin mereka sampaikan, kelemahan apa yang menjadi kelemahan dari pembelajaran kita. Terus yang kedua adalah nilai mandiri. Jadi kita sebagai guru harus selalu meningkatkan kompetensi kita, termasuk ketika kita mengikuti pelatihan-pelatihan, baik pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar, ataupun monggo silakan Bapak Ibu mendaftar sebagai guru penggerak pendaftaran gelombang
pendaftaran angkatan 9 masih dibuka sampai bulan Februari. Jadi silakan sebagai nilai mandiri kita yang selalu meningkatkan kompetensi kita. Terus kemudian yang ketiga yaitu kita punya nilai berpihak kepada murid, kemudian nilai inovatif, selalu mengadakan perubahan pada pembelajaran kita. Berangkat dari hal tersebut, saya di sini menyampaikan budaya positif yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi peraturan yang biasanya kita laksanakan adalah peraturan yang dibuat oleh sekolah. Untuk selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut harus dilaksanakan oleh siswa. Penanaman disiplin yang seperti itu dirasakan kurang efektif. Jadi berangkat dari situ saya mendesimulasikan tentang budaya positif keyakinan di kelas. Bahwa setiap Bapak Ibu guru, baik wali kelas ataupun guru kelas bisa melaksanakan kesepakatan di kelas bersama dengan siswa. Jadi ketika guru masuk ke dalam kelas memberikan pembelajaran pertama kali itu memberikan yang namanya keyakinan kelas, jadi kesepakatan dengan siswa dulu. Atau wali kelas juga seperti itu, masuk ke kelas tersebut punya peraturan kelas sendiri, tidak harus memakai peraturan sekolah. Karena disiplin akan terlaksana apabila peraturan itu dibuat oleh siswa sendiri. Jadi ketika masuk, siswa ini menyampaikan tentang apa yang menjadi kesepakatan di kelas tersebut. Itu budaya positif ke depan yang akan saya sampaikan dan berusaha diterapkan. Semoga bisa terlaksana di sekolah kita. Karena dari hal tersebut bahwa motivasi perilaku manusia, ketika kenapa siswa itu kok melanggar, memahami tentang motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang motivasi yang pertama adalah motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi siswa melakukan sesuatu karena dasar takut dihukum atau mungkin karena menghindari ketidaknyamanan, tidak dapat nilai dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua yaitu motivasi karena mendapatkan imbalan. Jadi apa yang saya dapatkan ya kalau saya melakukan ini, apa keuntungan saya kalau saya melakukan ini, itu yang kedua. Terus kemudian motivasi yang ketiga itu adalah motivasi dari diri sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu tapi mendapatkan motivasi dari diri kita sendiri, itu melaksanakannya itu lebih lebih terlaksana dengan baik. Kita lebih menerima, kita lebih ikhlas, dan mungkin berdampak jangka panjang. Itu adalah keyakinan dari diri kita sendiri. Terus siswa kenapa melanggar? Mungkin kita juga bisa melihat dari kebutuhan dasar manusia. Jadi orang melakukan sesuatu karena pada dasarnya adalah mempunyai alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis untuk kelangsungan hidup. Terus yang kedua adalah cinta dan penerimaan diri, diterima oleh teman, diterima oleh lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga adalah penguasaan atau kekuasaan. Yang keempat adalah ini kalau nggak salah adalah kebebasan. Jadi anak melakukan sesuatu mungkin karena mengekspresikan dari kebutuhan dasar dari kebebasan. Terus, mungkin itu saja motivasi yang ada motivasi diri dan kebutuhan dasar yang bisa saya sampaikan. Dari kebutuhan dasar tersebut untuk ke depan penanganan kasus siswa tidak hanya BK yang bisa menangani. Bapak Ibu di sini juga bisa melaksanakan penanganan siswa, yaitu dengan yang terkenal di platform Merdeka Belajar. Di situ ada di budaya positif. Kalau mau dilihat di situ ada yang namanya restitusi. Ya, jadi Bapak Ibu akan memahami tentang restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita menangani setiap permasalahan siswa ketika mungkin kita mengajar di kelas dengan cara restitusi. Jadi restitusi itu beda dengan yang lainnya. Ada 5 kontrol pada perilaku
perilaku manusia. Yang pertama adalah menghukum. Mungkin saya sebagai salah satu yang pernah melaksanakannya, yaitu sebagai pada posisi kontrol penghukum. Jadi orang dengan posisi kontrol penghukum, guru dengan posisi kontrol penghukum ini cenderung menangani siswa dengan menghukum. Jadi datang terlambat, lari 10 kali keliling lapangan, itu menghukum. Padahal tidak ada hubungannya antara terlambat dengan keliling lapangan. Atau datang ambil batu, ya. Terus kemudian tanam bunga misalnya. Jadi menghukum tapi tidak ada korelasinya dengan kesalahan siswa. Mungkin saya sendiri yang sering melakukan juga seperti itu dulunya. Tapi insya Allah saya berusaha bertobat ke depan. Terus kemudian yang kedua adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, misalnya kamu itu ya selalu berbuat salah, aku itu kecewa sekali sama kamu. Aku mau bilang apa ke bapak kepala sekolah? Ya, seperti itu. Mungkin saya sendiri juga dulunya pernah seperti itu sebagai kontrol guru untuk membuat rasa bersalah kepada siswa. Terus kemudian kontrol yang ketiga adalah pemantau. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, itu menghubungkannya dengan peraturan atau dengan konsekuensi yang telah dia lakukan. Oh ya, kamu kalau seperti ini, konsekuensi kamu seperti ini, dan sebagainya. Kemudian kontrol yang keempat adalah kontrol sebagai teman. Ya, jadi saya sering melihatnya itu biasanya berbeda kelas 1. Jadi akrab sekali dengan yang namanya siswa itu sebagai teman. Ya, jadi menangani kasus tapi dengan kontrol sebagai teman itu efektif ketika positif. Tapi kadang-kadang ketika kita menangani, ketika betul-betul siswa melanggar, negatifnya adalah siswa yang awalnya merasa aman sebagai Tuhan, oke itu kok jadi seperti itu ya? Kemarin dia menangani saya sebagai murid, sekarang berubah lagi. Posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya, manajer itu sebagai pemimpin, pimpinan. Pada posisi kontrol manajer ini, siswa ini berusaha memanajer juga dirinya sendiri. Apa kesalahan saya? Berusaha memutuskan diri sendiri. Jadi kesalahan saya apa? Untuk kedepannya memperbaikinya seperti apa? Itu namanya adalah posisi kontrol manajer. Dan semoga ke depan belajar dari posisi kontrol itu, 5 posisi kontrol ini yang paling bijaksana, berdampak jangka panjang, dan tidak akan istilahnya membuat rasa dendam suatu saat atau kecewa kepada siswa adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian untuk penanganan kasus siswa tadi, seperti yang saya sampaikan adalah tentang restitusi. Restitusi tadi adalah menangani siswa, di mana siswa berusaha tidak disalahkan. Ada 3 tahap, yaitu penanaman identitas yang pertama, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir yang ketiga itu adalah membuat keyakinan atau kesepakatan. Untuk 3 restitusi itu saya putarkan ini ya, Bapak Ibu monggo silakan nanti dilihat, biar saya juga tidak. Ini sudah. Pertanyaan juga. Oh, langsung tanya dulu ya. Oke, ya ini sudah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan begini Bu. Misalnya ya di tadi kan buku aturan itu berasal dari siswa gitu ya, punya kontrak belajar gitu ya. Kalau semisal standarnya beda, katakanlah pada rambut. Kalau di kelas A misalnya cukup rambut rapi, panjang dikit gak apa-apa. Sedangkan di kelas B standarnya beda, panjang potong.
apa itu gak membingungkan jika ada standar ganda gitu. Itu satu, Bu. Yang kedua, untuk yang tadi kebutuhan dasar itu punyanya Maslow itu ya. Ya. Yang pertama itu, yang kelima itu eksistensi. Ya. Bentuk yang eksistensi itu model rambut, kemudian dandan minimalis, pakai parfum dan lain sebagainya. Sebenarnya itu juga bagian dari kebutuhan dasar manusia, kebutuhan eksistensi. Nah, dalam beberapa kasus, misalnya di sekolah, bukan sekolah sini mungkin ya, di sekolah yang lain itu dilarang berdandan dan lain sebagainya. Jadi lebih baik kumus-kumus daripada rapi. Itu di sekolah yang lain, bukan di sini. Itu maksud saya yang dibilang salah satu kebutuhan dasar itu kan eksistensi. Sedangkan untuk membuat indikator eksistensi yang boleh di sekolah itu seperti apa? Ya, Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa dari Pak Muhammad. Yang pertama tadi adalah tentang kesepakatan kelas yang beda antara setiap kelas satu dengan kelas yang lainnya. Contohnya saja dalam hal rambut dan sebagainya. Di sini kesepakatan kelas ini dibuat antara wali kelas dengan siswa. Contohnya saja yang positif, Pak. Jadi yang positif. Misalnya apa yang kita sepakati ya di kelas ini. Oh, di kelas ini Bu harus tepat waktu ketika masuk ke kelas dengan wali kelas yang positif, Pak. Yang positif. Terus kemudian yang kedua misalnya menentukan tugas tepat waktu. Oh, saling menghargai antar teman. Itu kedekatan emosi antara wali kelas ataupun guru dengan siswanya dibuat. Jadi siswa itu menuliskan, kemudian dirangkum, kemudian dibacakan dalam sebuah kelas. Belum sampai ke taraf di sekolah, di kelas itu sudah ada ikatan keyakinan, istilahnya bukan peraturan. Kalau peraturan itu lebih ke hukuman atau akibat. Jadi keyakinan kelas, setiap kelas-kelas itu punya keyakinan kelas masing-masing. Berhubung dengan yang tadi dikatakan seperti rambut dan sebagainya. Kalau rambut dan sebagainya itu sudah ada aturan di sekolah, aturan jelas, kesiswaan sudah memberikan aturan. Kalau di kelas memberikan kebebasan tentang rambut dan sebagainya itu tidak. Jadi keyakinannya tentang yang positif. Tentunya wali kelas tidak akan mengiyakan, ya. Misalnya siswa menyampaikan boleh rambut diwarnai biru, siswa lainnya lagi boleh rambut diwarnai hijau dan sebagainya. Tapi wali kelas pasti punya patokan keyakinan aturan sendiri, bukan aturan, keyakinan atau nilai-nilai positif sendiri yang akan diterapkan kepada siswa. Begitu. Terus kemudian kebutuhan dasar manusia yang mungkin tadi yang eksistensi ya, tentang eksistensi tadi. Jadi setiap anak itu pengen mengekspresikan diri, pengen rambutnya nyeleneh dan sebagainya gitu tadi ya, atau pakai hijau dan sebagainya. Ya, eksistensi di sini juga eksistensi yang positif. Ya, eksistensi ketika dia diterima oleh teman-temannya, maju ke depan kelas, diberikan aplaus, kemudian dia tidak dikucilkan oleh teman-temannya, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Ataupun eksistensi ketika dia mendapatkan nilai yang bagus, berprestasi, kemudian guru memberikan hadiah ataupun penghargaan reward kepada siswa tersebut, itu sebuah eksistensi yang positif. Ketika sebuah sekolah memberikan kebebasan eksistensi yang negatif, tentunya sekolah itu juga tidak mengarah kepada nilai-nilai yang budaya yang positif. Di sini maksudnya budaya positif yang ditekankan. Jadi ketika dengan eksistensi yang negatif, ya bukan melaksanakan budaya positif. Seperti itu. Atau mau ada masukan lain? Boleh?
yang lain, saya di sini bukan pemateri, tapi saya hanya calon guru penggerak yang ingin belajar mendiseminasikan aksi nyata pada modul 1.4. Silahkan Bapak, mungkin ada kan kurikulum. Ya. Boleh tanya, boleh ini boleh memberikan masukan, boleh. Ini saya aja. Saya nggak pernah saya. Oh gitu. Banyak siapa program ini? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak mau bertanya, cuma nantinya sedikit minta dijelaskan aja Ibu. Dalam pemaparan Ibu tadi, Ibu mengatakan bahwasannya seorang guru tidak hanya memberikan ilmu saja kepada siswa, tetapi juga harus mengadakan refleksi ya Ibu. Nah, yang dimaksud itu refleksi yang sudah Ibu berikan ke siswa atau siswa yang mengajukan sesuatu kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sitorobia. Ya, jadi dulu sebelum saya mengikuti pelatihan calon guru penggerak, saya sendiri tidak pernah memperhatikan refleksi terhadap apa yang saya kerjakan. Jadi saya harus mentransfer apa layanan informasi yang ada dalam bimbingan non konseling, bagaimana saya sampaikan kepada siswa. Siswa menerima, entah siswa itu siswa itu punya keinginan, Ibu pembelajarannya kok seperti itu, aku pengennya seperti ini, saya tidak pernah perhatikan. Tapi belajar dari pengalaman di materi di calon guru penggerak yang diberikan kepada saya diminta untuk merefleksi. Jadi setiap pembelajaran itu saya diminta merefleksi. Misalnya seperti ini, sudah saya terapkan kapan hari di kelas 9B, 9C, atau kelas 9 yang lainnya. Jadi pemberian layanan informasi, ada videonya juga, sudah saya video. Setelah itu anak-anak misalnya dari pembelajaran hari ini untuk kedepannya ingin pembelajarannya seperti apa? Tidak apa-apa, ingin pembelajarannya diselingi dengan bermain, diselingi dengan SDG, atau duduk di bawah atau ditambahi dengan suasana yang lain di luar kelas dan sebagainya. Mereka itu berusaha juga menyampaikan keinginan mereka. Jadi tidak satu saya itu harus bagaimana mentransfer ilmu saya. Ya, jadi maaf Pak Awan, bukannya saya mendahului kurikulum ya. Untuk ke depan itu ada sebuah pembelajaran yang namanya adalah pembelajaran diferensiasi ya Pak Awan. Ya, di mana pada pembelajaran diferensiasi itu bahwa setiap anak itu punya gaya belajar masing-masing, punya kemampuan masing-masing. Jadi artinya dikelompokkan. Ada sebuah kelas yang memang kelas itu adalah kelas yang sukanya adalah kelas misalnya kelas olahraga, atau sukanya kinestetik, dia bergerak, dikelompokkan. Kemudian ada kelas yang suka matematika. Nah, jadi setiap guru itu beda-beda mengajarkannya kepada siswanya. Mungkin untuk yang kelas matematika lebih banyak diberikan materi matematika dan sebagainya. Atau ada sebuah sekolah, saya tidak menyebutkan sebuah sekolah di mana dia akademisnya itu kurang akademisnya itu prestasinya itu kurang unggul, tapi non akademisnya itu unggul. Contohnya misalnya sekolah tersebut lebih banyak suka pada olahraga, suka pada kegiatan baris berbaris, militer dan sebagainya. Difasilitasi oleh sekolah tersebut, memang mendatangkan ahli angkatan, mungkin angkatan darat, angkatan yang memang memberikan materi di situ, sehingga banyak sekolah-sekolah tersebut yang keluar dari sekolah tersebut itu banyak yang lulusannya menjadi taruna,
menjadi angkatan dan sebagainya, karena potensi setiap anak itu berbeda-beda, tidak seragam, dan kita tidak boleh menyeragamkannya, artinya berbeda-beda. Saya belum sampai tahap di guru penggerak pembelajaran diferensiasi, hanya 1 kali pembekalan diferensiasi di dinas. Ya mungkin Pak Awan bisa menjelaskan lebih jelas tentang diferensiasi. Ya, setahu saya ya Bu ya, pembelajaran diferensiasi itu kan sebenarnya kita guru itu diwajibkan untuk menganalisa diagnostik ya untuk siswa ya, untuk anak ini bisa apa atau minatnya kemana, estetik atau visual atau audiovisual. Untuk pengajar memang agak susah karena kita misalnya saya IPS jelas lebih banyak visual atau lebih banyak audio dan lain sebagainya. Tidak semua anak suka mendengarkan, kadang diceramain ya juga tedung. Terus kinestetik ya tidak semua suka kinestetik, ada yang malas-malasan dan sebagainya. Jadi memang harus beda memperlakukan anak 30 orang itu dengan penilaian pun yang berbeda. Kalau mau diferensiasi per kelas ya bagus, cuma kita perlu data diagnostik di awal. Jadi butuh data anak ini sukanya kemana. Kelas meeting barusan itu juga menggambarkan mana yang kelas suka kinestetik dan mana yang kelas yang memang kurang di kinestetik. Seperti misalnya tidak ada 7A bisa menang lomba atau 9A bisa 9A atau 7A bisa menang lomba dengan kelas-kelas yang memang anaknya tingkat kinestetiknya tinggi. Jadi kurang. Jadi, kalau bisa bantu mungkin guru BK di awal bisa melakukan analisis diagnostik, jadi nanti pembagian kelasnya bisa dikumpulkan per kelas peminatannya. Terima kasih Bapak Guru BK. Di sini ada Pak Jum, ada Pak Rahman. Jadi boleh kita menerapkannya. Ada tesnya, saya punya tesnya. Tes bakat minat siswa saya punya. Tes tentang gaya belajar ya, auditorial, kinestetis, visual dan sebagainya ada. Monggo, tapi itu juga perlu biaya dan sebagainya. Saya serahkan ke sekolah apakah bisa biaya kita dan sebagainya. Kalau memang bisa, kita siap, kita tinggal koordinasi, kita mengarahkan dan sebagainya. Ketika menghadapi kasus-kasus seperti tadi, kan mental anak-anak kadang yang kita belum paham, kayak dari teman-teman kita guru ya, nggak usah sebut nama, kadang memvonis anak itu terlalu akhirnya down. Nah, ini kan yang diserang mental. Lalu bagaimana cara menangani kasus hal yang seperti ini untuk kepada siswa kita biar tidak terjadi seperti itu terus menerus lah. Mungkin Bu Tati punya pandangan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jumali. Saya yakin Bapak BK di sini ini sudah luar biasa dalam menangani kasus. Tapi ini ada sebuah teori tentang restitusi kepada siswa. Jadi restitusi itu bagaimana memecahkan masalah siswa, tetapi tidak menyalahkan siswa. Artinya siswa itu diminta untuk memberikan solusi atas masalahnya sendiri, sehingga siswa itu tidak kehilangan identitas. Karena dalam teori restitusi itu ada tiga tahapan. Yang pertama ketika menghadapi kasus kita, yang pertama itu adalah menguatkan identitas siswa. Ketika siswa salah, siswa datang terlambat misalnya, suka terlambat terus, tetap kita memberikan penguatan
identitasnya. Ketika terlambat itu pertama kali, baiklah kamu hari ini terlambat, ada apa? Berarti kamu masih ada keinginan untuk ke sekolah, masih memberikan penguatan identitas. Atau bapak ini juga manusia juga, sama punya kesalahan. Jadi memberikan penguatan dulu identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian ketika memvalidasi tindakan yang salah itu, jadi siswa tidak disalahkan sepenuhnya atas tindakannya. Siswa ketika melakukan sesuatu pasti punya alasan. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ketika seseorang melakukan sesuatu pasti ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Ada motivasi ketika dia melakukan sesuatu. Terus kemudian yang ketiga tadi adalah menanyakan keyakinan. Bahwa setiap orang itu punya keyakinan. Mungkin untuk ke depan apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu perbaiki atas masalah ini dan sebagainya. Jadi berusaha menerapkan teori segitiga restitusi ada di platform Merdeka Belajar Budaya Positif. Mungkin ke depan Bapak Ibu bisa membaca dan mempelajari materi ini, materi calon guru penggerak budaya positif ada di platform Merdeka Belajar Budaya Positif. Mungkin itu saja, atau ada lagi yang ingin disampaikan Pak Jun. Jadi untuk ke depan teori-teori seperti pembuku, teori seperti pembuat rasa bersalah, jadi posisi kontrol seperti pemantau, sebagainya itu mungkin lebih dikurangi lagi. Untuk ke depan saya akan berusaha mengurangi ya seperti penghukum, pembuat rasa bersalah dan sebagainya, karena tidak akan efektif dalam memberikan disiplin atau budaya positif kepada siswa. Masih berusaha karena saya juga masih belajar. Itu saja dari saya. Mungkin sudah ya? Sudah. Jadi mungkin kegiatan yang saya laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat. Semoga saya untuk kedepannya bisa melaksanakan dari diseminasi aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga memberikan perubahan khususnya untuk diri saya secara pribadi, dan semoga budaya positif tentang keyakinan kelas juga bisa saya usahakan diterapkan di kelas, dan semoga bisa diterima oleh Bapak Ibu di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.